Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Daulay. Saya dari kelas PJKR 4F, NIM 62033111052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Teristimewa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar syafaatnya kita mendapatkan di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen, yang saya sayangi teman-teman satu perjuangan sekalian. Baiklah, judul ceramah kita pada siang hari ini yaitu tentang salat 5 waktu secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, maka baginya lah 5 perkara. Yang pertama, tidak bakal menderita fakir miskin. Seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka tidak akan terkena fakir miskin. Yang kedua, Allah melintasi syirat bagaikan kilat. Siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, ketika nanti melintasi syirat bagaikan kilat, bayangkan secepat apa kilat. Yang ketiga, terhindar dari siksa kubur. Allah menghindarkannya dari siksa kubur karena dia telah melakukan sholat. Ingat, sholat adalah pintu surga. Yang keempat, Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Dan yang kelima, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Keutamaan sholat 5 waktu secara berjamaah begitu besar ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kerjakanlah sholat 5 waktu. Kadang ada kalanya kita tuh merasa jenuh, merasa capek, merasa bosan, merasa hidup ini melelahkan. Pinta kepada Allah. Maka ada peribahasa yang mengatakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Beda tingkatan antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian di rumah, yaitu 27 derajat, 27 tingkatan bedanya. Makanya Allah katakan, awal sholat Allah ridhoi, pertengahan sholat Allah rahmati, dan akhir sholat itu Allah ampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kelak di hari kiamat Allah menghimpun suatu kaum yang wajah mereka bersinar seperti bintang-bintang. Lalu malaikat bertanya, amal apakah yang Anda kerjakan? Jawab mereka, kami adalah orang yang ketika mendengar suara azan lalu tegak bersuci, berwudu, dan segala kesibukan ditunda untuk sementara melaksanakan sholat. Yang kedua, Allah menghimpun kaum yang wajah mereka bersinar seperti bulan. Ketika ditanya oleh para malaikat, jawab mereka, kami adalah orang yang ketika azan berkumandang kami sudah berwudu,
Dan yang paling istimewa, Allah menghimpun suatu kaum yang wajah mereka bersinar seperti matahari. Ketika ditanya oleh para malaikat, jawab mereka, kami adalah orang yang sebelum azan berkumandang, kami sudah berada di dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat. Sungguh mulianya orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, di balik kemuliaan sholat, ada juga aturan yang dibuat Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Begitu besar pahala yang didapat ketika melaksanakan sholat, dan begitu besar juga dosa yang didapat ketika meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat bakal turun Huraisy, nama hewan neraka jahanam. Ia keturunan Kalah, panjangnya dari bumi dan langit, sedangkan lebarnya dari kutub utara sampai kutub selatan. Dan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, hendak berurusan dengan siapa kau wahai Quraisy? Jawab Quraisy, aku tengah berurusan dengan 5 macam golongan manusia. Yang pertama, orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Yang pertama, Quraisy bakal berurusan dengan orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Sholat itu yang paling utama. Quraisy ini nama hewan neraka jahanam. Dan yang kedua, orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, orang yang melawan orang tua atau durhaka kepada orang tua. Yang keempat, orang yang suka minum arak. Dan yang kelima, orang yang menjadikan masjid sebagai diskusi duniawi. Nah, karena waktu yang singkat, mungkin sampai disinilah pertemuan kita. Sampai disinilah ceramah yang bisa saya berikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan senantiasa berbuat baik dan melaksanakan sholat. Ingat, ketika hidupmu sedang tidak baik-baik, maka yang salah itu sholatmu. Yang pertama itu sholatmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah saya diberikan kemaafan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.